Mission Lovers yang ada di rumah, salam sukacita untuk kita semua. Hari ini di tanggal 24 Oktober 2022, kita akan mendengarkan kisah tentang Rasul Yohanes pengarang Injil. Penasaran gak? Mari kita simak kisah Santo Yohanes Rasul pengarang Injil. Santo Yohanes Rasul, anak Zebedeus, berasal dari Betsaida, sebuah dusun nelayan di pantai Tasik, Genesaret. Ia sendiri seorang nelayan Galilea. Ayahnya Zebedeus, seorang nelayan yang tergolong berkecukupan. Ibunya Salome tergolong wanita pelayan dan pengiring setia Yesus, bahkan sampai di bukit Kalvari dan kubur Yesus. Bersama dengan saudaranya Yakobus dan Petrus, Yohanes termasuk kelompok rasul inti dalam bilangan ke-12. Ia bahkan disebut sebagai murid kesayangan Yesus. Ini bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 20. Mereka bertiga, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus, adalah saksi peristiwa pembangkitan putri Yairus. Saksi peristiwa perubahan rupa Yesus di Gunung Tabor. Ini juga bisa kita lihat dalam Injil Markus bab 9 ayat 2. Dan saksi peristiwa sakratul maut dan doa Yesus di Taman Getsemani. Kita lihat dalam Injil Markus bab 14 ayat 33. Bersama Andreas, Yohanes adalah murid Yohanes Pemandi. Yohanes Pemandilah yang menyuruh mereka berdua pergi kepada Yesus dan bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Putra-putra Zebedeus itu terbilang kasar. Oleh karena itu, mereka dijuluki putra-putra guntur. Bersama Yakobus kakaknya, Yohanes meminta kepada Yesus dengan perantaraan ibunya agar mereka boleh duduk di sisi kanan kiri Yesus dan di dalam kerajaannya kelak. Keduanya pun berani berjanji akan meminum piala sengsara untuk memperoleh hal yang dia minta itu. Akan tetapi, Yesus menjawab bahwa hal itu adalah urusan Bapanya di surga. Ini bisa kita lihat dalam Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 41. Nama Yohanes tidak disebutkan di dalam Injil keempat, hanya di dalam bab 21 yang secara umum dianggap sebagai tambahan dari waktu kemudian. Ditemukan ungkapan para putra Zebedeus. Demikian pula ungkapan yang mengatakan murid yang dicintai Yesus baru muncul pada abad 13. Di dalam jemaat purba, Yohanes menempati satu kedudukan sebagai pemimpin
Ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul bab 3 sampai dengan 8. Paulus menjuluki dia sebagai tiang agung atau soko guru gereja. Di dalam daftar ke-12 rasul, kedudukannya langsung berada di belakang Petrus. Di dalam tradisi yang lebih muda, ia dikenal sebagai penulis kitab Wahyu dan surat pertama sampai ketiga Yohanes. Menurut Wahyu bab 1 ayat 9, ia tinggal di Pulau Patmos. Ireneus menulis bahwa Yohanes tinggal dan wafat di Efesus. Yohanes adalah murid Yesus yang paling setia, bahkan berani mengikuti Yesus sampai ke Gunung Kalvari dan mendampingi Bunda Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salib itulah ia diserahi tugas oleh Yesus menjadi pengawal Bunda Maria. Sejak Pentakosta, ia bekerja bersama dengan Petrus, baik di Yerusalem maupun di Samaria, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang baru dipermandikan. Kira-kira pada tahun 60-an, ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi uskup agung di kota Efese. Dalam kitab Wahyu, ia menerangkan bahwa ia dibuang ke Pulau Patmos karena agama dan ajarannya. Sepulangnya dari Efese, ia mengarang Injilnya. Dari buah karangannya kita dapat mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang teolog yang karangan-karangannya berisi refleksi dan ajaran teologis yang mendalam tentang Yesus dan karya perutusannya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, khotbah Yohanes hanyalah berupa wejangan-wejangan singkat yang sama saja. Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai. Atas pernyataan orang-orang serani, mengapa ajarannya selalu yang sama saja? Kemudian Rasul Yohanes menjawab, sebab itulah perintah Tuhan yang utama. Dan jikalau kamu melakukannya, sudah cukuplah yang kamu perbuat. Santo Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal kira-kira pada tahun 100 pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius. Nah, sahabat lovers yang terkasih, kita bisa banyak meneladani kisah hidup Rasul Yohanes ini. Yang pertama, Rasul Yohanes memiliki semangat yang luar biasa dalam mengikuti Yesus. Yang kedua, Yohanes juga orang yang sangat cerdas, tekun, jujur, serta bijaksana. Tekun dalam berdoa. Menarik ya, sahabat yang terkasih, kisah Santo Yohanes pengarang Injil ini. Kita bisa belajar untuk lebih tekun, semangat, dan juga
jujur. Serta percaya diri. Sahabat lovers, mari kita mulai mencoba untuk meneladani kisah hidup Santo Rasul Yohanes pengarang Injil. Sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya. Bye-bye, salam sukacita untuk kita semua.